Dari awalnya yang dipaksa bermain sepak bola, tapi akhirnya malah menjadi midfielder terbaik yang diakui oleh semua orang. Top Corner Part 31. Setelah sebelumnya si Junan menginstruksikan untuk kembali menggunakan pola serangan C, si Bong Dalyuk yang melihat pergerakan para pemain Kwang Jin langsung mencemooh si Junan kalau pola serangan itu tidak akan pernah berhasil. Namun dari matanya si Junan terlihat merencanakan sesuatu yang berbeda dibandingkan serangan-serangan sebelumnya yang pernah mereka lakukan. Dan dengan kepercayaan dirinya itu si Junan terus memimpin serangan Kwang Jin. Sementara itu di atas tribun penonton terlihat para pemain dari SMA Jung'ang yang tiba-tiba menjadi pendukung SMA Hanyang karena jika pertandingan ini seri atau SMA Hanyang menang mereka jelas akan lolos ke turnamen nasional. Beberapa pemain lainnya bersama pelatih Han Mo Kim juga terlihat sedang menonton pertandingan itu secara live berharap kalau Kwang Jin tidak akan memenangkan pertandingan. Di tengah ketatnya pertahanan lawan, si Junan sudah melambungkan bola dan dengan kerjasama yang baik antara Min Wo Choi serta Jah Hyun Wang mereka pun berhasil mendistribusikan bola ke depan. Dan melihat operan cepat itu, si Chisugu menduga kalau jangan-jangan Kwang Jin kali ini beralih ke strategi tiki taka. Maka dari itu dia pun langsung menginstruksikan Jung Gyuli untuk mempersempit kesenjangan garis. Sementara untuk Chung Sin Han, kapten SMA Hanyang itu menyuruhnya untuk bersiap memotong serangan. Dan benar saja ketika si Bong Su menguasai bola, para penyerang Kwang Jin langsung mendapatkan markingan yang begitu ketat yang mau tidak mau bola pun terpaksa harus dioperkan ke belakang. Namun momen itu sudah ditunggu-tunggu oleh si Chung Sin Han dan berkat kegesitannya dia pun berhasil membuang bola keluar lapangan. Ketika usahanya di menit-menit akhir itu menghasilkan lemparan ke dalam bagi SMA Hanyang, si Chung Sin Han langsung tersenyum sembari mengatakan kalau kesempatan Kwang Jin sudah berakhir. Dan di 2 menit waktu yang tersisa itu terlihat para pemain Kwang Jin yang merasa kesal, begitupun dengan Ning Ara dan Doa yang terlihat bersedih akan kegagalan tim sekolahnya. Dan di tengah itu para supporter SMA Hanyang banyak yang berteriak untuk melemparkan bola ke belakang dan memainkannya sampai peluit akhir pertandingan. Asisten pelatih dari SMA Hanyang juga terlihat lega karena dengan ini timnya akan terhindar dari kekalahan, tapi di sisi lain mereka juga akan berhasil menyingkirkan Kwang Jin dari kompetisi nasional. Di momen saat si Chung Sin Han berjalan pelan untuk mengambil bola, terlihat para pemain Kwang Jin yang sangat kecewa dengan hasil imbang yang harus mereka dapatkan. Di sisi lain para supporter juga terus berteriak supaya SMA Hanyang mengamankan 2 menit yang tersisa dengan cara memainkan tempo permainan lambat. Namun ada satu pemain yang jelas-jelas menolak akan hal itu karena dia menilai kalau SMA Hanyang bukanlah sebuah tim pengecut, dan demi menghormati lawan yang sudah bermain habis-habisan, Jun Hwang pun langsung mengambil bola dari tangan si Chung Sin Han. Shin Hwan Bae yang juga sepemikiran dengan seniornya itu langsung berlari ke depan untuk kembali memulai serangan. Di saat si Chung Sin Han kesal dengan kelakuan rekannya itu, Jun Hwang terlihat sudah melemparkan bola ke depan. Dan melihat SMA Hanyang akan kembali melakukan serangan, jelas Jah Hyun Wang dan Tae-sik pun langsung dibuat terkejut. Dan ketika bola sudah jatuh di penguasaan Yin Hwan Bae, sontak para supporter dari SMA Hanyang pun juga dibuat terkejut dengan keputusan tim kesayangan mereka itu yang malah kembali melakukan serangan. Namun tidak dengan para pemain dari D-Line FC yang menilai kalau keputusan rival mereka itu adalah keputusan yang benar, mengingat di momen itu Kwang Jin sedang dalam keadaan yang lengah. Di saat si Yin Hwan Bae menggiring bola menuju pertahanan Kwang Jin, di sana terlihat kalau Yang Suyan berhasil menyelinap di antara Jah Hyun Wang dan juga Tae-sik. Dan melihat celah kosong itu, si Yin Hwan Bae pun langsung melakukan ancang-ancang. Namun tiba-tiba sebelum kakinya itu menyentuh bola, si Min Wo Choi berhasil merebutnya dari belakang dan sontak itu membuat para pemain dari SMA Hanyang panik. Namun Nam Joo Min yang ada di tribun terlihat kagum dengan kegigihan juniornya itu. Apakah kalau seperti ini aku sudah melakukan bagianku? Semoga aku tidak mengecewakan senior Nam Joo Min. Dan di momen itu ketika si Min Wo Choi berhasil mendapatkan bola, si Jun An terlihat melesat melewatinya sembari meminta bola. Si Jun An yang berlari ke depan terlihat mengacungkan satu jarinya sebagai simbol kalau dia meminta kesempatan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Dan melihat kesungguhan juniornya itu, si Min Wo Choi pun langsung menyapu bola ke arah playmaker Kwang Jin itu. Di saat si Jun An mendapatkan bola, si Bong Dalyuk dan satu pemain SMA Hanyang lainnya sudah bersiap menghadang. Di sana si Jun An kemudian menoleh ke arah rekan-rekannya yang sontak membuat Tae Jun, Kang Do Hyung dan juga Jah Hyun Wang langsung berlari membantu. Namun melihat Kwang Jin yang lagi-lagi melakukan strategi yang sama itu membuat para penonton terlihat frustasi, tapi tidak dengan kedua anak dari SMP Godok yang yakin kalau pemain bernomor 16 Kwang Jin pasti sedang merencanakan sesuatu.
Si Sang Hwan juga terlihat heran kenapa para pemainnya malah melakukan strategi yang sama, namun di sana si Oh menjelaskan kalau dirinya lah yang menyuruh itu. Dalam situasi kritis, aku menyerahkan semua keputusan akhir pada si Jun An. Di 1 menit yang tersisa itu terlihat si Jun An yang memimpin serangan dan di belakangnya Jae Hyun Wang dan yang lainnya berlari mengikuti komando si Jun An. Begitupun dengan Do Hyung yang terlihat sangat berkonsentrasi menyamakan pergerakannya dengan rekannya itu. Memasuki menit ke-98 terlihat si Sang Hwan dan si Oh yang begitu panik karena jika bola berhasil direbut atau keluar lapangan maka itu akan menjadi akhir bagi perjuangan Kwang Jin. Sementara itu si Jun An yang masih belum menemukan timing yang tepat untuk menerobos pertahanan lawan masih mencoba mencari celah sembari memainkan bola. Di saat yang sama si Bong Dalyuk yang sedari tadi terus menjaganya terlihat sangat berhati-hati dalam memarking si Jun An sembari menghalangi jalur operan menuju Do Hyung Hyo. Namun di sisi lain, pelatih Jin Woo-gong merasa curiga dengan pergerakan si Jun An yang seolah memiliki niat tersembunyi. Dan benar saja ketika Do Hyung berlari mendekat ke arah si Jun An, si Bong Dalyuk yang sudah mengantisipasi itu langsung melakukan tackle sembari menutup jalur operan. Namun yang terjadi selanjutnya dalam sepersekian detik si Jun An langsung menggeserkan bola dan begitu celah terbuka si Bong Dalyuk pun berhasil dia lewati. Dan di sana si Bong Su langsung berteriak meminta bola sembari memundurkan lajunya ke sisi kanan lapangan. Melihat itu si Jun An pun langsung melepaskan operan sembari meneriakkan nama rekannya itu. Dan kerjasama kedua pemain Kwang Jin itu pun sukses menipu si Chung Shin Han yang berusaha memotong bola di jalur si Bong Su. Namun justru dengan pergerakannya itu sebuah ruang kosong yang mengarah ke Jae Hyun Wang menjadi terbuka. Di posisi kosong itu Jae Hyun Wang yang baru mendapatkan bola langsung melakukan passing ke depan yang mana dengan sukses Do Hyung berhasil mendapatkannya. Di momen itu si Bong Dalyuk yang sedari awal yakin kalau akhir serangan Kwang Jin itu pasti akan dilakukan oleh pemain bernomor 10 langsung berlari ke area pertahanan. Di sisi kanan lapangan Do Hyung terlihat sudah mendapatkan markingan dari si Chisugu, sementara di sampingnya ada Jung Yuli yang sudah menutup opsi operan. Namun sesaat permainan menjadi sangat lambat mengingat Do Hyung malah berdiam diri seolah menunggu sesuatu. Dan dengan instingnya yang tajam si Chisugu pun langsung dibuat merinding ketika menyadari kalau si Jun An ternyata sudah ada di sisi yang lain. Sementara itu Do Hyung yang merasa kalau rekannya itu sudah berada di posisi yang tepat dengan sangat percaya diri langsung melepaskan umpan crossing mengarah ke sisi kiri lapangan. Ketika bola itu melayang ke arah si Jun An, pelatih Jin Woo-gong yang sebelumnya meremehkan strategi Kwang Jin dibuat sangat terkejut mendapati si Jun An berada di posisi kosong tanpa penjagaan. Namun sebelum bola itu didapatkan, si Chung Shin Han dan satu pemain SMA Han yang lainnya langsung berlari untuk menutup jalur tembakan. Tapi sayangnya si Jun An yang sudah hampir kehabisan waktu langsung melakukan tembakan jarak jauh, dan melihat itu keraguan pun seketika muncul dari para pemain lainnya yang menonton pertandingan itu dari atas tribun. Tapi tidak dengan Nam Jumin yang yakin kalau juniornya itu pasti akan melakukan yang terbaik berdasarkan hasil perhitungannya yang sempurna. Dan boom! Bola terlihat melambung tinggi mengarah ke arah gawang. Di saat bola itu menukik tajam, si Jun An yang sudah kelelahan seketika langsung terjatuh. Semakin bola menukik tajam ke arah pojok gawang, napas para pemain yang menyaksikannya dibuat terhenti. Begitupun dengan para penonton di tribun yang menatap tajam mengikuti laju bola. Di saat bola mendekati top corner, si Jun An yang sudah mencapai batasnya tidak bisa lagi mempertahankan kesadarannya dan perlahan kegelapan pun langsung menyeretnya lebih dalam. Namun tiba-tiba sebuah teriakan yang memanggil namanya kembali membuat dia tersadar. Dan ketika dia membuka mata, di sana terlihat Do Hyung yang menjulurkan tangannya, sementara di belakang si Ho Tae-sik dan juga Bong Su terlihat begitu bersedih. Di tengah kesadarannya yang masih belum pulih total, si Jun An kemudian menanyakan tentang hasil pertandingan. Namun bukannya menjawab, Do Hyung malah ikut bersedih sembari menarik tangan si Jun An. Sesaat kemudian terlihat bola yang berada di dalam gawang SMA Han yang diikuti sorak-sorai dari para penonton yang begitu menggelegar meneriakan nama si Jun An. Bahkan para supporter dari SMA Hanyang pun ikut bersorak memuji pertandingan yang luar biasa itu. Tak lama si Sang Hwan dan para pemain lainnya pun terlihat berlari memasuki lapangan sembari menangis haru. Dan karena kontribusinya yang sangat besar itu, si Jun An pun langsung diangkat ke atas layaknya pahlawan. Di momen itu Do Hyung yang bersedih merasa bersyukur karena dirinya sudah dipertemukan dengan si Jun An. Begitupun dengan si Jun An yang sangat bersyukur sudah dipertemukan dengan rekannya itu yang telah memperkenalkan sepak bola padanya.
Turnamen nasional Liga Regional Grup G pun akhirnya selesai dengan skor 5-4 untuk keunggulan Kwang Jin. Dan dengan kemenangan itu SMA Kwang Jin berhak lolos ke turnamen nasional sebagai peringkat 1 grup G. Beberapa hari kemudian setelah big match itu selesai, ketika para pemain Kwang Jin sedang latihan, terlihat ada dua bocah yang memata-matai mereka. Namun kedua bocah dari SMA Godok itu terlihat kecewa dengan ketidakhadiran si Junan meskipun sudah beberapa kali mencarinya. Di saat si Hewong memarahi rekannya karena datang terlalu siang, di belakang mereka terlihat Dohyung dan juga si Wujin yang begitu kesal karena dari beberapa hari yang lalu kedua bocah di hadapan mereka itu terus saja memata-matai latihan mereka. Dan dengan wajah yang sangat ketakutan, kedua pemain dari SMP Godok itu pun langsung diseret untuk diinterogasi. Di sana kedua bocah itu menjelaskan kalau mereka bukanlah seorang mata-mata melainkan adalah fans dari Kwang Jin. Namun si Wujin dan si Wongsu tidak lantas percaya, bahkan mereka menduga kalau pihak lawan sudah sangat kelewatan karena telah memerintahkan anak SMP untuk memata-matai mereka. Tapi seketika kecurigaan mereka itu langsung sirna ketika si Hewong memuji permainan mereka saat mengalahkan SMA Hanyang. Bahkan dengan penuh excited, bocah itu mengatakan kalau pertandingan tersebut adalah pertandingan legendaris yang berhasil dimenangkan oleh Kwang Jin. Mereka berdua kemudian memperkenalkan diri dan dengan penuh percaya diri si Hewong dan juga Hyukcha mengatakan kalau target mereka tahun depan adalah lolos seleksi masuk ke klub sepak bola Kwang Jin. Pujian terus mereka berikan pada para pemain Kwang Jin yang sebelumnya tampil impresif ketika melawan SMA Hanyang. Namun ketika si Ho datang dan memberikan mereka masukan dalam menjaga area pertahanan di sana sambil menutup mulutnya, si Hyukcha mengatakan bukankah senior yang ada di hadapannya itu adalah pemain yang melakukan pelanggaran sampai membuat Kwang Jin dihukum tendangan penalti. Dan sontak si Ho pun langsung emosi sambil membela diri. Ketika si Bongsu menanyakan pemain favorit dari kedua bocah itu, dengan penuh tekad serta semangat si Hewong dan si Hyukcha pun serempak menjawab kalau itu jelas adalah senior si Junan. Kata-kata pujian langsung membanjiri mulut mereka dengan terus mengagung-agungkan si Junan. Namun ketika mereka menanyakan keberadaan playmaker Kwang Jin itu, Dohyung dan yang lainnya pun langsung terdiam. Sementara itu di suatu restoran terlihat para pelatih dari grup G sedang berkumpul bersama, ditambah di sana juga ada pelatih Kyung Suyang yang sedang merayakan kompetisi Liga Regional yang sudah selesai. Melihat kebersamaan itu, Sio merasa curiga dengan tujuan mereka yang sangat jarang berkumpul seperti ini. Meskipun awalnya mereka beralasan kalau itu hanyalah pertemuan singkat setelah lelahnya berkompetisi, tapi pada akhirnya Sio yang merasa curiga dengan gerak-gerik mereka langsung to the point menanyakan tujuan mereka yang sebenarnya. Dan dengan pihak sekolah Kwang Jin yang saat ini menargetkan masuk ke 4 besar kompetisi tingkat nasional, mereka kemudian dengan jujur mengatakan kalau itu jelas adalah target yang tidak masuk akal dan kemungkinan setelah kompetisi nasional selesai Kwang Jin pasti akan dibubarkan. Tujuan mereka adalah mencoba meyakinkan si Wowo jika Kwang Jin nantinya dibubarkan, mereka sangat ingin bisa merekrut si Junan. Di saat si Wowo dan si Sangwon berdiam diri, para pelatih lainnya terlihat terlibat pertikaian untuk menentukan klub mana yang layak mendapatkan si Junan, termasuk si Chancha pun ikut andil dalam perebutan itu. Namun di saat pertikaian semakin memanas, pelatih Kyung Suyang langsung menggebrak meja dan mengatakan sebaiknya mereka mengatur jadwal kosong dan pergi bersama ke Kwang Jin supaya si Junan sendirilah yang akan menentukan untuk memilih tim yang mana. Di saat ide itu disetujui oleh pelatih yang lainnya, Sio cuman bisa menghela napas sembari mengatakan kalau sayangnya khayalan mereka itu tidak akan bisa diwujudkan karena saat ini si Junan sedang tidak ada di Kwang Jin. Flashback ke 1 bulan sebelumnya, di mana di suatu ruangan Komite Teknis Asosiasi Sepak Bola sedang rapat untuk memilih pelatih timnas muda. Dari beberapa kandidat di sana terdapat nama si Wowo yang selain memiliki reputasi baik di dunia sepak bola profesional, baru-baru ini dia juga bisa mengangkat SMA Kwang Jin dari jurang kehancuran. Bahkan sampai bisa membawa mereka memuncaki klasmen grup G mengalahkan SMA Hanyang. Namun salah satu rekannya menilai kalau kandidat itu tidak cukup memiliki pengalaman. Patokan di Liga Regional juga tidak bisa dijadikan acuan karena mereka masih melakukan pengamatan lebih lanjut sebelum melakukan penunjukan. Mengingat opini publik yang buruk gara-gara kinerja pelatih sebelumnya, Park Jin mengatakan kalau mereka perlu tim kepelatihan yang sangat solid demi bisa berprestasi di banyak kompetisi internasional. Dan oleh karena itu dia pun kembali memention orang yang sebelumnya dia rekomendasikan. Namun dengan panik, Pak Hee-cho langsung memotong pembicaraan itu dengan mengatakan kalau orang yang sebelumnya Bu Ina rekomendasikan tidak tepat untuk pekerjaan ini. Apalagi mengingat orang itu sebelumnya bukanlah pemain sepak bola.
Bahkan tak cukup sampai di situ, Pak Hecul kemudian menjelek-jelekan mantan juniornya itu dengan mengatakan ketika berada di tim profesional sebagai analis strategi, orang itu selalu membuat banyak masalah. Namun alih-alih percaya dengan semua kebohongan itu, direktur utama justru dengan bijaknya tetap membuka semua kemungkinan dengan mengundang dua kandidat utama itu untuk bertemu langsung dengannya. Dan beberapa hari kemudian pertemuan tersebut pun akhirnya tiba. Dan ternyata orang yang dijelek-jelekan oleh si Pak Hecul itu adalah Kwang Sojong yang merupakan mantan pelatih SMA Sujin. Dalam pertemuan itu, direktur teknis menyayangkan pelatih Kwang Sojong yang keluar begitu cepat dari kursi kepelatihan SMA Sujin. Padahal dia mengharapkan perubahan yang sangat besar pada tim tersebut. Mengingat itu, Kwang Sojong kembali teringat dengan si Junan dan mengatakan kalau dalam sepak bola kejutan selalu muncul begitu saja. Dan karena kejutan besar itu, sekarang dia sampai tidak memiliki tim. Mendengar itu, direktur utama yang mengetahui maksud dari Kwang Sojong cuman bisa tertawa. Dia kemudian mengaitkan hal yang serupa di mana kini mereka juga sangat kesulitan untuk mengelola timnas muda mengingat di dalamnya ada banyak sekali talenta luar biasa. Khususnya adalah Tae-nam dari Dalian FC dan juga Jun Hwang dari SMA Hanyang yang begitu membuat direktur utama terkesan karena bakat yang mereka miliki. Namun dengan kedua pemain yang memiliki rivalitas ketika berada di tim masing-masing itu adalah sesuatu yang sangat menyulitkan untuk menyatukan mereka di timnas muda. Di momen itu direktur utama berpikir kalau kali ini mereka hanya akan memilih satu nama untuk menghindari konflik internal. Dan di sana dia menanyakan pendapat Kwang Sojong tentang pemain mana yang lebih baik untuk dipanggil ke timnas muda. Melihat pelatih Kwang Sojong yang tiba-tiba terdiam, direktur utama langsung menyuruhnya untuk tidak khawatir dalam mengemukakan pendapat. Menurut saya lebih baik untuk memilih keduanya. Direktur utama yang lebih mementingkan sinergi antara para pemain terlihat tidak sepemikiran karena dia menilai mengumpulkan pemain dengan statistik tinggi bukan berarti itu akan memberikan hasil yang bagus. Namun dengan sangat yakin dan santai, pelatih Kwang Sojong malah berpikir sebaliknya dengan mengatakan kalau menurutnya sinergi antara keduanya bisa memberikan performa yang bagus. Di momen itu perbincangan terus berlanjut sampai akhirnya direktur utama meluruskan tujuannya dengan mengatakan niatan sebenarnya kenapa dia memanggil pelatih Kwang Sojong datang kemari. Saya tahu Anda sudah menolak beberapa kali dan saya sangat mengerti. Tapi untuk kali ini saja mari kita coba bekerja sama. Dengan canggung Kwang Sojong kembali menolak tawaran itu mengingat dia merasa kalau kemampuannya itu tidak cukup untuk menangani pekerjaan sebesar ini. Mendengar itu direktur utama pun langsung memberikan fakta tentang pencapaian yang pernah Kwang Sojong peroleh di mana ketika dia menjadi analis taktik tim kasta ketiga Donghua Bluewave. Dengan analisanya itu tim tersebut tidak pernah terkalahkan dalam 16 pertandingan berturut-turut. Lah, padahal King MU aja buat dapetin 5 pertandingan tak terkalahkan sulitnya setengah mati. Ditambah lagi fakta selama 16 pertandingan itu gawang timnya tidak pernah kebobolan sama sekali. Jika bukan Anda maka siapa lagi yang lebih cocok untuk mengambil pekerjaan seperti ini. Meski Kwang Sojong mengelak kalau itu hanyalah sebuah keberuntungan, tapi direktur utama yang sudah meneliti akan hal tersebut mengatakan tidak mungkin performa tim yang sangat baik itu adalah sebuah keberuntungan semata. Dia juga tahu alasan Kwang Sojong keluar saat itu adalah karena ada masalah serius dengan manajemen tim berkaitan dengan perekrutan pemain. Menurut saya adalah orang yang tidak cocok dengan organisasi. Dan karena saya sebelumnya bukan pemain sepak bola, jadi pasti masih banyak hal yang belum saya mengerti. Namun direktur utama tidak peduli jika Kwang Sojong tidak bisa menyesuaikan diri dengan organisasi karena yang saat ini dia butuhkan adalah orang yang bisa mengarahkan para pemain di lapangan dengan pemikiran jeniusnya. Berhentilah melarikan diri dan tunjukkanlah bakat Anda demi masa depan sepak bola Korea. Meski kali ini Anda menolak, besok saya pasti akan datang lagi. Dan beberapa hari kemudian di klub sepak bola SMA Chonggun yang merupakan peringkat 1 di grup L Liga Regional terlihat seseorang yang sedang menendang bola dengan keras. Namun di sana dengan sigap si kiper berhasil menepisnya. Di saat para pemain lainnya terkesan dengan refleks dari kapten SMA Chonggun itu, seseorang terlihat memanggilnya dan mengatakan kalau kaptennya itu harus segera pergi ke suatu tempat. Dan ternyata Dong Han Han, kapten dari SMA Chonggun, terpilih sebagai pemain timnas muda under 18. Panggilan itu juga sampai pada SMA Junghwa di mana di sana si Seung Gyeoh dan juga Yong Gap-song terpilih masuk ke timnas muda under 18. Begitupun juga dengan Sim Yong Chol dari SMA Sungtaek, Yun Hwang dari SMA Hanyang beserta dengan Chi Sugo dan juga Chung Shin Han.
Di tim Dilen FC, Songsin dan Seungsin Kwak yang merupakan anak kelas 1 juga mendapatkan panggilan, tak ketinggalan dengan Tae-nam yang sudah pasti mendapatkan tempat. Di momen itu dia bertanya-tanya apakah si Junan juga akan bergabung dengan mereka. Sementara itu di SMA Kwang Jin, si Sangwan dengan keras berteriak kalau Kwang Jin mendapatkan 5 panggilan. Dan sontak hal itu membuat si Woo Jin dan yang lainnya langsung menggila. Namun ternyata itu adalah sebuah candaan dan si Woo yang mendengarnya pun langsung memarahi asistennya itu. Sontak kekecewaan pun langsung membuat Ryo Woo Jin Park yang sebelumnya berenergi kini malah menjadi loyo. Di sana si Woo menginformasikan untuk Kwang Jin baru ada 2 orang yang terpilih untuk memperkuat timnas muda under 18. Dan jelas panggilan yang pertama adalah untuk si Jun An. Dan kini di suatu tempat terlihat si Jun An yang sedang bersama dengan Kwang Sojong yang saat ini sudah resmi menjadi pelatih timnas muda under 18. Sementara itu di lapangan Kwang Jin mendengar si Junan dipanggil ke timnas muda. Meski si Ho dan yang lainnya tak memungkiri kehebatan rekannya itu, tapi mereka tetap saja merasa cemburu. Di tengah rasa frustasinya itu, mereka yang tak sabar kemudian mempertanyakan siapa satu orang lagi yang terpilih di antara mereka. Di saat Siwo membuka mulutnya, ketegangan terlihat jelas terpancar dari para pemain Kwang Jin dan nama terakhir itu ternyata adalah Do Hyung Hyo. Tapi dalam catatan panggilannya itu sebagai pemain pengganti. Kembali ke pertemuan si Junan dan pelatih Kwang Sojong di mana mantan pelatih SMA Sujin itu teringat akan pertemuan pertama mereka dulu saat si Junan yang baru bermain sepak bola sukses membuatnya terkejut dengan potensi bakat yang dia miliki. Di sana dia terlihat begitu sangat senang bisa kembali dipertemukan dengan si Junan, apalagi kini mengingat dirinya adalah pelatih utama timnas muda. Di sana si Junan juga mempertanyakan kenapa dirinya yang masih awam dalam dunia sepak bola malah mendapatkan panggilan masuk ke timnas muda. Atlet si Junan, waktu itu kau adalah faktor utama. Kau telah memberiku kekalahan yang tidak terduga, karena itu aku ingin menyampaikannya secara langsung padamu. Namun si Junan yang mendengar pujian itu masih merasa sangat kurang jika harus bermain di timnas muda, apalagi jika dibandingkan dengan pemain-pemain berbakat lainnya. Mendengar itu pelatih Kwang Sojong sontak langsung tertawa ngakak, sementara si Junan malah terdiam kebingungan. Dan setelah dia puas tertawa, pelatih timnas muda itu pun kemudian meluruskan pikiran si Junan yang keliru itu. Memilihmu menurutku itu adalah pilihan yang paling tepat. Bukan hanya kau adalah midfielder terbaik di negeri ini, tapi juga untuk tim nasional yang akan aku pimpin. Menurutku kau adalah salah satu bagian penting yang aku butuhkan. Bahkan pelatih Kwang Sojong berjanji jika si Junan bersedia bergabung bersamanya, dia pasti akan membantu si Junan berkembang lebih jauh lagi. Beberapa hari pun berlalu dan terlihat di dalam lapangan pertikaian terjadi antara para pemain timnas muda, yang mana kedua orang itu adalah Solsin dari Dilen FC dan Chung Shin Han dari SMA Hanyang. Namun di tengah pertikaian itu, si Ho yang juga menjabat sebagai pelatih kedua langsung memarahi mereka. Tae-nam yang melihat ketegasan pelatih Ho teringat dengan sikap penolongnya itu yang memang dari dulu selalu tegas. Begitupun dengan si Junan yang sudah tahu seluk-beluk sikap pelatih Kwang Jin itu. Dengan para pemain yang berasal dari klub yang berbeda, apalagi di antara mereka ada rival yang selalu bersaing ketika membela klub masing-masing, jelas perbedaan pendapat dan sikap kompetisi membuat situasi di dalam lapangan selalu memanas. Bahkan si Wowo yang melihat itu merasa ragu kalau komposisi tim saat ini benar-benar yang terbaik. Dia juga mengambil si Junan sebagai contoh, yang mana meskipun dia adalah pelatihnya, tapi sampai akhir pemilihan si Wowo mendengar kabar katanya ada banyak orang dari asosiasi yang menantang keputusan pemanggilannya. Namun pelatih Kwang Sojong menilai kalau sebagai pelatih yang selalu mengamati si Junan, si Wowo pasti menyadari kalau anak itu memiliki kekuatan yang aneh. Itu adalah kemampuan khusus yang dapat menyatukan rekan-rekan di sekitarnya. Pelatih berkacamata itu juga yakin kalau si Junan pasti akan memainkan peran penting sebagai pemain inti di tim nasional. Waktu pun berlalu begitu cepat dan perubahan besar juga terjadi pada Kwang Jin, yang mana kini si Rokicha secara resmi telah menjadi bagian dari tim. Sembari bertugas sebagai pelatih tim nasional, si Wowo juga memiliki jadwal yang padat di luar jadwalnya itu. Di sana dia terlihat sedang rapat bersama Ibu Jahyun Wang membahas apakah nama Kwang Jin akan tetap dipertahankan, mengingat target mereka untuk masuk ke semifinal turnamen nasional kini telah gagal. Di sana terlihat proposal pembuatan tim muda di bawah perusahaannya Ibu Jahyun Wang. Tak cuma itu, perubahan besar lainnya juga terjadi pada Kwang Jin, yang mana untuk menggantikan si Wowo yang kini melatih timnas
timnas muda, Ganho secara resmi menduduki kursi kepelatihan utama di Guangjin. Di momen itu, si Ganho kemudian menatap ke salah seorang pemain Guangjin dan sontak Jaehyun yang melihat pelatih barunya itu dibuat begitu terkejut. Si Jaehyun kemudian teringat dengan kejadian di masa lalu dengan Guangjin yang masih terikat akan senioritas yang kejam, sebuah kamera yang merekam kekerasan di ruang ganti, dan juga perkelahian yang membuat para anak-anak kelas 3 yang terlibat dikeluarkan dari sekolah. Dan kamera yang disembunyikan untuk merekam kekerasan itu ternyata adalah perbuatan Jaehyun atas perintah Ganho. Tujuannya adalah untuk membersihkan Guangjin dan memulai lagi membangun tim dari awal. Di momen itu, si Ganho kemudian mengisyaratkan pemainnya itu untuk tutup mulut atas apa yang terjadi di masa lalu. Beberapa hari pun berlalu dan terlihat para penonton yang begitu banyak sedang menyaksikan pertandingan evaluasi timnas muda Korea Selatan versus Tiongkok, yang mana pada menit ke-61 babak kedua skor sementara adalah 1-3 untuk keunggulan tim lawan. Di dalam lapangan terlihat satu pemain asal Tiongkok yang bernama Yang Wei terus mengacak-acak pertahanan timnas Korea sendirian. Bahkan saking jeniusnya, anak itu memiliki julukan sebagai Messi dari Tiongkok. Melihat Tae-nam dan Jun Hwang yang tidak bisa mengimbangi permainan anak itu, pelatih Kwang Seo-jong pun langsung memanggil si Junan dan menyuruhnya untuk segera melakukan pemanasan. Sebuah papan pergantian pemain terlihat sudah wasit nyalakan dan di sana terlihat si Junan yang sudah bersiap di pinggir lapangan. Sebelum pemainnya itu menginjakkan kakinya di lapangan, pelatih Kwang Seo-jong menyuruhnya untuk tidak tegang dan lakukan yang biasa dia lakukan ketika latihan. Aku mengatakan ini karena aku mengakuimu sebagai playmaker terbaik di negeri ini. Penilaian itulah yang membuatku merekrutmu. Si Wowo juga menambahkan kalau pemainnya itu harus percaya pada penilaian pelatih karena ini adalah panggung di mana si Junan bisa tampil sepenuhnya. Di momen itu, si Junan kemudian mengingat semua perjalanannya di mana seorang yang hanya tahu angka dan rumus matematika secara perlahan mendobrak batasannya dengan bermain sepak bola, dan kini pengakuan tentang dirinya itu datang dari mana-mana. Meski dia tahu kalau sepak bola lebih dari sekedar perhitungan, tapi dia akan terus mengejar batasan itu meski di hadapannya ada tembok yang tinggi sekalipun. Jika dilakukan bersama rekan-rekan, asalkan tidak membatasi kemungkinan itu sendiri, kita semua bisa menjadi siapa saja atau apa saja. Semoga gol hari ini menjadi jalan menuju hari esok yang baru. Sekalipun aku jatuh dan gagal, aku tahu akan ada rekanku yang menolong. Aku bisa bangkit lagi karena aku tidak sendirian. Selama ada yang lain, aku tidak akan berhenti dan pasti akan berhasil. Dan tamat. 31 part perjalanan yang sangat panjang. Kalau disuruh ngasih penilaian terhadap manhwa Top Corner ini, secara art sih Mimin bakalan kasih nilai 8. Meskipun kualitasnya biasa aja kalau dibandingkan dengan manhwa modern, tapi di sini tuh banyak banget gambar dengan angle yang gak monoton, gambar-gambar yang juga gak kelihatan kaku, proporsinya juga bagus. Meskipun ada beberapa gambar yang digunakan ulang cuman sekedar perubahan posisi atau orang, tapi itu gak sesering manhwa All Football Talent Is Mine gitu kalau kalian perhatikan. Secara cerita Mimin bakalan kasih nilai 8,5 karena meskipun building karakternya lama, apalagi untuk si Jun-an, tapi banyak banget karakter menarik yang muncul yang bikin ceritanya tuh gak terlalu berpusat pada si Jun-an. Bahkan latar belakang si Jun-an aja gak dijelasin sama sekali gitu. Kalau penilaian kalian gimana? Coba komen di kolom komentar. Bye.